Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara merakit mesin beat karbu. Kalau dari segi spesifikasinya sih hampir sama dengan Beat FI, Scoopy. Yang membedakan cuman yaitu setelah mesin dirakit, jika Beat FI bedanya lebih banyak soket-soket untuk ECU, injektor dan sebagainya. Kalau untuk Beat karbu kan cukup simpel, tidak banyak perkabel-kabelan. Langsung saja kita pasang. Ini saya kedapatan motornya kebetulan sudah robahan ya. Seharusnya ini pun ada dekompresinya, tapi ini udah pada dicabut. Sebelum memasang si rocker armnya atau pelatuk led, lebih baik agar pemasangannya mudah kita pasang nokenasnya dulu. Ini headnya mungkin dikira penonton kotor, padahal ini saya sudah susah payah membersihkannya. Ini bisa disebut sudah lebih baik daripada awalnya, karena awalnya amat sangat kotor luar dalam. Ya kalau dihitung-hitung mah satu pom bensin di Bandung habis buat membersihkan mesin ini. Jangan lupa si nokenasnya dipasang baut agar tidak terlepas. Oke, jika sudah kencang kita pasang pelatuknya. Nah, ada yang perlu diperhatikan sebelum memasang pelatuk. Kita lihat kodenya. Ini kan ada bacaan X yang berarti X house atau disimpan di bagian knalpot, dan ini I artinya intake, dipasang di bagian karburator. Jika ini masangnya terbalik, bisa-bisa motor gak bisa hidup. Nah, yang ada bacaan I kita taruh di atas. Ini knalpot dan ini untuk karbu, taruh di atas. Oke, lalu kita pasang as pelatuknya. Sebisa mungkin untuk pemasangan head harus bersih juga. Untuk pemasangan as pelatuk yang di bagian in perlu diperhatikan, karena ini ada coakan. Beda dengan yang di bagian bawah, tidak ada coakannya dan lebih pendek ukurannya. Yang intake lebih panjang. Untuk pemasangannya seperti ini. Ini kan ada garis ya. Nah, si garisnya tuh ditaruh di sini. Langsung pasang. Karena kalau posisi pemasangan salah, bisa-bisa pas kita masukkan headnya ini ke baut tusuk sate yang 4, bisa-bisa gak masuk. Tujuan ini dicoak supaya bisa masuk tusuk sate itu. Jadi masangnya si coakan ini berada di atas. Oke, saya coba pasang.
Nah, sudah terpasang. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini garisnya di sini. Kalau salah nanti si bautnya nggak bakal masuk di baut 4 itu. Oke, lanjut ke yang bagian bawah. Kita pasang. Nah, untuk yang bagian bawah pun ini ada drat. Ini tuh drat M4 dan ini gak ada dratnya. Kita pasangnya yang ada drat di bagian luar. Tujuannya supaya agar bila nanti mau dicabut gak susah. Kita tinggal tarik menggunakan baut. Kalau terbalik cukup berabe untuk melepasnya. Jadi seperti ini. Yang bagian in seperti ini dan yang bagian X seperti ini. Jangan terbalik. Jika headnya sudah terpasang, tinggal langsung ke boringnya kita pasang. Oh iya, untuk celah klep dari bit karbu ini, kalau saya sih biasa stylenya di angka 0,15 untuk bagian intake. Bagian exhaustnya pun sama, dikasih celah 0,15. Namun mungkin orang lain beda-beda pendapat. Dari celah klep itu pun berpengaruh juga. Jika terlalu rapat, motor akan susah hidup. Dan jika terlalu renggang, motor akan berisik suaranya. Dia tidak mau lamsang, tenaga pun kurang. Jadi terlalu rapat tidak baik dan terlalu longgar pun tidak baik. Ada baiknya kita setelnya pakai puller. Namun ini sudah saya setel. Lanjut ke pemasangan boring. Kita pasang. Oke. Untuk pemasangan ring share pun menurut saya sih menjadi kontroversi. Letak-letak bagian ringnya. Namun bagi saya yang terpenting si garis celah ring share ini tidak sejajar. Kalau sejajar motor bisa berasap. Kalau saya sih suka seperti ini masangnya. Nah, celah yang satu menghadap ke kiri, ring piston bagian pertama. Dari kiri itu patokannya coakan klep yang in, dan yang ring share yang kedua yang tebal sebelah kanannya. Ini tuh dia sudah memakai seher Vario 125. Ukurannya tuh kalau gak salah 52. Dan untuk seher Vario 125 ini kita harus coak lagi. Kalau tidak dicoak, si klep mentok. Dan si bagian bawah sernya pun harus dipapas sedikit
Jika tidak ke tukang bubut ya diamplas, tapi ada baiknya kita ke tukang bubut. Kalau mau menggunakan seher Vario 125, ininya dipapas kurang lebih 2 mili, ini dicoak lagi, diperlebar. Lanjut pasang boringnya. Untuk pemasangan boring ke seher, ada baiknya kita lumasi dulu oleh oli supaya mempermudah saat memasukkannya. Oke, jika sudah terlumasi kita pasang. Jangan lupa packingnya wajib baru, soalnya berabe juga kalau packingnya bekas, kita jadi kerja 2 kali. Kita masukkan ini, mengganjal di mana ini tuh, si baut 4 ininya sudah selesai diperbaiki. Awalnya dari sininya dia selek ya, namanya kalau sudah diperbaiki tidak sepresisi bawaan pabriknya. Kita pasang. Ya, sudah masuk. Cukup menjengkelkan. Oke, kita masukkan sehernya. Tahan ring pistonnya, goyang-goyang seperti ini, kiri kanan kiri kanan. Cret, masuk. Tidak lupa rantai ketengnya kita masukkan ke boring. Oke, langsung kita tekan. Oke, jika sudah terpasang, kita lap di bagian ininya. Misernya belum sempat dibersihkan, keburu habis bensin buat bersihinnya. Pokoknya 1 pom habis di Bandung bersihin motor ini. Nah, untuk posisi topnya di sini nampak gak? Nah, ini ada huruf F, dan ini sebelahnya lagi huruf T, namun sudah agak kelihatan. Jadi patokannya si garis huruf T ini harus ada di tengah-tengah ini. Gampang sih. Ini saking kotornya gak kelihatan. Ini garis T dan ini F. Jadi kita si garis T ini harus ada di tengah-tengah sini. Putar, set. Nah, seperti ini.
Terus ini terlihat cuman motornya kotor banget nih. Jadi patokannya garis T harus ada di tengah-tengah ini. Oke, langsung kita lem si ininya. Ini memang sih kalau anjuran dari pabrikan tidak boleh menggunakan lem, cuman berhubung ini packingnya merek lokal, jadi antisipasinya mending pakai lem. Sebenarnya sih kalau dari pabrikan kan bilangnya tidak boleh pakai lem. Ya, itu memang betul, dengan catatan permukaan silinder ini beserta permukaan silinder headnya masih rata. Itu kalau tidak pakai lem pun gak masalah, gak bakalan bocor. Tapi ini kan motornya sudah lama, sudah beberapa kali turun mesin, mungkin bisa dipastikan permukaan silinder head dan boringnya pun sudah tidak rata. Jadi ada baiknya mending di lem saja. Kalau saya suka menggunakan rem merek Tribon, ini sangat bagus. Untuk pengelemannya tidak usah terlalu banyak, cukup tipis-tipis aja. Kalau terlalu banyak ya sayang juga. Setelah dilem, ini kan masih basah si lemnya. Kalau saya sendiri sih suka nunggu sampai agak kering, ya kurang lebih tunggu 3 atau 5 menit lah supaya agak kering. Sambil menunggu kering, kita ambil silinder headnya. Di sini sangat berantakan karena saya buka bengkelnya, bengkel rumahan. Belum ada modal untuk buka. Sambil menunggu ini kering, ada baiknya kita nyalakan sebatang harapan untuk inspirasi. Bagi yang gak suka merokok, gak usah, jangan ditiru. Oke, jangan lupa untuk memasang si lidah tensioner bagian bawah. Sebelum kita pasang packing boringnya, pasang dulu tensionernya atau lidah tensioner bagian bawah. Kita pasang. Ini harusnya dia bisa langsung masuk sangat mudah, cuman berhubung si baut 4 ini sudah diperbaiki karena awalnya selek, jadi kurang presisi. Utamanya sini yang bikin susah dari bagian ulir dratnya. Kalau udah melewati si ulir drat akan mudah masuknya. Sip. Kita dorong. Sip. Jika sudah masuk, lanjut
kita pasang silinder headnya. Lanjut part 2. Awas jangan sampai lupa, baut pelatuk ini harus berada posisi miring gini. Kalau tidak nanti ini lubang ini gak bakal masuk ke baut ini. Langsung kita pasang. Sip. Si rantainya kita tahan. Oke. Ini lumayan keras juga. Sip, sudah masuk. Langsung kita pasang bautnya. Mana nya iya plat hiji deui. Plat naon? Plat ieu. Duka. Kita pasang platnya dulu. Ini ngikutin aja sih. Semisal dari garis ini sudah ada yang tanda bulat kayak gini, bisa dipastikan ini buat di luar untuk mur pengencangnya. Lalu pasang satu lagi, ini seharusnya di bagian ini kita pasang per untuk si dekompresinya, cuman berhubung dekompresi dari noken asnya sudah dicabut oleh pemiliknya, jadi nggak perlu. Nah, jika yang masih ada dari noken asnya masih ada plat dekompresinya, jika kita tidak pasang per di sini, itu motor gak bakalan hidup. Semisal mencoba turun mesin beat, namun kok nggak hidup, patokannya lihat dari si rocker arm, takutnya ketukar, dan juga per dekompresi ini berhubung tidak ada, langsung kita pasang saja si murnya. Sip. Langsung saja kita kencangkan. Untuk pengencangan baut ini jangan terlalu kencang, yang ditakutkan bisa-bisa ini jadi selek karena si baut ini tuh lama kelamaan pun bakal kencang dengan sendirinya oleh suhu mesin yang panas. Lanjut kita kencangkan dengan kunci ring 12. Untuk kencanginnya kita harus pakai perasaan.
Sip. Setelah baut ini terpasang, lanjut ke baut yang panjang ini. Yang panjang kita simpan, kita masukkan di pinggir ini menggunakan kunci T10. Kita kencangkan. Sip. Oke. Untuk memastikan, sekali lagi kita kencangkan, karena jika packing boringnya baru, dia tidak langsung ngeplet, agak mengambang dulu. Sip. Langsung ke pemasangan noken as. Perlu diperhatikan di saat memasang sentrik noken as, garis T ini harus ada tengah-tengah. Lanjut pasang sentrik noken asnya. Untuk sentriknya posisinya seperti ini. Bagian tanda titik ini patokannya harus ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah baut ini. Titik sentrik ini harus berada di tengah-tengah baut ini. Langsung kita pasang. Oh, ini tensionernya kita naikin dulu ke atas. Untuk menaikkan tensioner ini kita gunakan obeng min yang kecil atau biasa disebut obeng setting. Kita putar ke arah kanan. Oke, ini sudah bisa gerak. Lanjut pemasangan sentrik. Seperti ini. Dirasa-rasa aja jika sudah pas di tengah. Kalau belum pas pun masih gampang untuk menggeser-gesernya. Nah, seperti ini. Ini belum lurus ya. Belum lurus dengan belum berada di tengah-tengah ini. Jadi kita geser lagi. Kita geser. Sip. Ini sudah berada di posisi tengah-tengah dari baut. Lanjut ke pemasangan baut noken asnya atau baut sentriknya. Baut sentriknya menggunakan baut kecil. Kita pasang dan geserkan si ulirnya. Kita coba tolong di sini.
supaya kelihatan ulirnya. Sip. Jika sudah terlihat ulirnya, kita masukkan bautnya. Masukkan satu lagi. Lalu kita kencangkan menggunakan kunci T8. Kita kencangkan, asal masuk dulu. Lalu bagian atas. Untuk baut ini pun perlu diperhatikan juga pengencangannya, karena mudah sekali patah. Oke, lanjut. Jika sudah terpasang, kita turunkan lagi tensornya dan putar ke kiri. Nah, dia otomatis langsung ngunci. Kita putar ke kiri. Untuk memastikan, kita kencangkan lagi. Cara mengencanginnya, kita pegang si magnetnya, kita tahan, langsung kita kencangkan. Untuk mengencangkannya harus memakai perasaan, karena mudah patah. Ini dratnya kecil. Sekali lagi, sip. Oke, lanjut ke pemasangan karburatornya. Karburatornya ini menggunakan karburator Vario. Untuk mengantisipasi, kita lem saja, lem tipis. Sebisa mungkin si lemnya jangan sampai melebihi lubang ini, supaya tidak kotor nanti di saat pembakaran. Cukup di pinggirnya aja kita masih enggak sampai lubangnya. Kita masukkan manipulnya. Ini kalau bautnya masih bagus, pemasangan pun akan sangat mudah. Namun ini sudah sering bongkar pasang, jadi sedikit racing, rada pika sebelen bahasa Sunda nama. Kita kencangkan. Kencangkan. Sip. Sekali lagi perlu diperhatikan, yakni garis ini harus ada di tengah-tengah di antara dua baut ini, dan dari magnet si posisi huruf T nya harus ada di tengah-tengah ini. Coba saya gariskan ya supaya jelas. Ini bacanya sudah tidak terlihat. Nah, di sini huruf F, di sini huruf T.
T, ini F. Bisa terlihat ini T dan ini F. Si garis T ini harus ada di tengah-tengah ini, jadi seperti ini. Nah, ini garis T yang tadi kita buat karena ini sudah kotor. Patokannya harus seperti itu, karena jika garis stopnya tidak pas, motor tidak akan menyala, atau semisal nyala pun bakal mati lagi. Mungkin seperti itu. Karena untuk pemasangan necknya pun gampang, tinggal pasang karbu, naik rangka, dan pasang-pasang soket. Jika ada waktu lagi, saya belum capek, saya akan bikin kelanjutan video ini. Namun ini sudah hampir jam 2 malam, saya sedikit ngantuk. Mungkin segitu saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata ataupun beda-beda cara pemasangan, karena semua mekanik punya caranya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.